Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu mengajukan fasilitas tempat istirahat untuk para petugas medis yang bertugas merawat pasien COVID-19 ke pemerintah Kota Palu. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, Dr. Heri Mulyadi mengatakan, melihat perkembangan banyaknya petugas medis yang kelelahan, ia berinisiatif mengajukan permohonan kepada Wali Kota Palu untuk menganggarkan tempat istirahat di hotel. Oh iya, jadi begini. Terima kasih adik-adik dari awak media bahwa saya perlu memberi penjelasan bahwa memang ada ketentuan bahwa tim-tim medis, petugas-petugas COVID itu seharusnya ada waktu jeda istirahat, ya. Waktu istirahat untuk bisa memberi waktu istirahat, karena dalam melaksanakan tugas itu cukup berat, dikhawatirkan kelelahan dan imunnya menurun, sehingga bisa jadi petugas itu sendiri akan menyebarkan virus. Oleh karena itu dari protap pusat itu harus diistirahatkan. Beberapa daerah 2 bulan lalu Anutapura itu di hotel selama 3 bulan. Nah, kita berharap memang pada waktu sampai bulan Juli itu sudah berakhir. Jadi kontraknya di hotel itu cuma segitu. Nah, melihat perkembangan banyaknya kelelahan petugas, ya, sehingga saya berinisiatif untuk merekomendasikan kepada staf untuk merencanakan, bermohon kepada Pak Wali Kota untuk menganggarkan tempat istirahat, karena kami di rumah sakit tidak punya tempat istirahat, ya. Sementara juga ada renovasi sana. Sehingga kami berinisiatif sama dengan beberapa bulan yang lalu, sama dengan beberapa daerah kayak di Jakarta di hotel, ya. Di Makassar juga petugasnya diinapkan di hotel. Ya, demikian, mudah-mudahan usulan saya ini dipenuhi. Ini baru mulai. Iya, belum juga di ACC ini. Artinya usulan kami karena melihat situasi di lapangan drop ini petugas. Karena intensitas kontak antara petugas baik di lab, radiologi maupun dokter dan perawat COVID itu sangat tinggi karena meningkatnya pasien. Ya, dengan meningkatnya pasien berarti intensitasnya sangat tinggi. Ini bisa jeblok ini, dia punya imun sehingga berisiko untuk tim medis. Prinsip daripada saya mengatakan bahwa jangan sampai kita menolong tapi kita tidak mampu menolong diri sendiri. Ini yang saya berharap supaya mudah-mudahan Pemkot itu bisa memenuhi, karena memang kami juga memaklumi memang anggaran sangat tipis. Nah, kami hanya berharap mudah-mudahan bisa dipenuhi, ya, karena ini bukan dari pusat, anggaran pusat, itu dari APBD. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah. Karena apa? Saya melihat situasi agak berat ini, tenaga begitu beruntun Rumah Sakit Anutapura, mulai dari IGD, ruang COVID, radiologi, mata, paru-paru, ruang bedah, terakhir ini laboratorium, drop. Jadi 2 hari sebelum drop itu positif, mereka sudah mengeluh kurang nyaman sudah badan. Nah, ini saya khawatirkan. Ternyata betul, ketidaknyamanan mereka yang periksa sendiri positif. Nah, ini sekarang saya langsung berinisiatif, ini tidak ada istirahat, ya, tidak ada istirahat, sehingga perlu ada langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah upaya bagaimana petugas kami bisa eksis dan melaksanakan tugas dengan baik tanpa terkonfirmasi positif, tanpa kena positif. Saya kira kita semua teman-teman media juga harus terus mengedukasi masyarakat agar supaya ini upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya tim medis, seluruh masyarakat, seluruh warga harus terpanggil bahwa COVID itu ada. Ya.
masker, cuci tangan, jaga jarak itu bagian sangat penting dalam mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Tidak boleh dianggap enteng. Hampir setiap saat di daerah lain itu banyak yang meninggal. Ya. Karena ada segelintir juga masih ada yang tidak percaya. Oleh karena itu, ketidakpercayaan ini harus membuka mata bahwa ini betul-betul beresiko untuk orang lain. Ya. Nah, jadi kita semua harus terpanggil untuk bagaimana, seperti contohnya tempat-tempat warung kopi atau pesta itu harus betul-betul protap. Karena ini sekarang klaster-klaster, banyak klaster pesta, klaster kegiatan-kegiatan berkumpul orang banyak, ya itu kan berisiko. Karena satu orang saja itu trackingnya kurang lebih bisa sampai 30 orang, satu orang positif. Bayangkan kalau dia satu kena positif, dia ke keluarganya, dia ke masjid, dia kemana, itu kan risikonya besar. Ya? Oleh karena itu menyikapi kondisi sekarang Kota Palu khususnya meningkat, ya waspada tapi tidak panik, ya harus tetap menjaga kondisi karena imun paling penting, menjaga kondisi fisik, olahraga, ya menghindari stres, kira begitu ya. Oke. Pak, terus kalau yang sebelumnya kan itu bekerja sama dengan Hotel Jazz. Kalau untuk yang sekarang ini sudah ditentukan hotelnya atau belum? Ini sementara begini. Tadi kita sudah cross check, itu sudah naik harganya. Kita mau yang agak murah, supaya tidak membebani ya. Nah, ini juga belum tentu juga di ACC, tapi kalau misalnya seandainya di ACC syukur ya. Karena saya mengusulkan ini karena menurut saya ini sudah darurat. Banyak tenaga kami sudah kena. Jadi saya merasa bertanggung jawab kalau saya membiarkan tidak melakukan langkah-langkah istirahat untuk oplosan tenaga, saya yang kena. Nanti pertanyaan, apa langkah-langkah yang kau lakukan sebagai seorang manajer di rumah sakit? Ya, saya kalau misalnya mengatakan saya diam-diam saja, ini kan salah. Jadi saya harus berpikir ini memang berisiko. Karena kalau satu kena di situ itu kan yang lain kena, bisa kena. Ya. Bahkan pasien pun bisa kena gara-gara petugas. Gitu. Berapa yang diusulkan berapa Pak? Ya? Untuk pengusulan kali ini berapa kamar? 10 kamar. 10 kamar. Kan kita punya ini kan oplosan ya, 2 minggu. 2 minggu kerja, istirahat 2 minggu. Kenapa 2 minggu? 2 minggu isolasi. Iya, 14 hari. Ya, dia istirahat di hotel. Karena kemungkinan besar dia ada di antara 15 itu ada positif. Kita kan tidak tahu, karena kita pertama terbatas, kita punya alat ya. Seandainya kita punya alat murah banyak, setiap orang kita periksa. Terbatas sehingga kita memang ya harus waspada, sangat terbatas. Kita masih mengirim spesimen ke Makassar. Ya, itulah seharusnya. Ya, saran saya saja, provinsi mungkin bisa beli lebih banyak supaya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ya. Karena kalau kota ya agak sulit kalau semua kan ya. Kota Palu ini kota provinsi harus ada dukungan lah semua pihak. Iya. Saya kira begitu. Baru Bapak kalau dari usulan kan baru diusulan hari ini, ya. Itu berapa jangka waktunya untuk dikonfirmasi? Nah kalau sudah selesai ini, misalnya di ACC ini hari, saya langsung pesan. Iya, tidak ada masalah. Bisa hari Senin sudah masuk. Sebenarnya ini dari COVID tidak minta, saya yang punya inisiatif. Sampai sekarang pun mereka nggak tahu. Karena begini, kenapa saya belum kasih tahu? Saya khawatir siapa tahu tidak diterima. Jangan dulu saya beritahu baru ternyata tidak diterima kan. Aduh, kan saya juga tidak bisa salahkan Pemda kalau tidak di ACC. Karena ini anggaran ratusan juta itu. Karena selama 2 bulan. Saya tidak bisa jamin. Karena kan ini kebutuhan kan bukan hanya rumah sakit mau dibiayai Pemkot. Seluruh aspek kan gitu. Iya. Dr. Heri berharap pemerintah Kota Palu dapat menerima pengajuan fasilitas tersebut sehingga para petugas medis bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat dan diharapkan itu dapat mengembalikan imunitas yang turun akibat kelelahan. Dari Kota Palu, Windy Kartika melaporkan untuk KLI TV.